Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Siti Aminah telah mengerjakan tugas LKPD tentang qada dan qadar. Berasal dari sekolah UPTD SD Negeri 25 Medang Baru, kelas 6 semester genap tahun ajaran 2023 dan 2024. Hai anak-anak, sebelum kita masuk ke pelajaran kita, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, berikanlah aku ilmu dan pengetahuan yang sempurna. Amin. Berikut ini adalah pemahaman menerima qada dan qadar. Yang pertama yaitu memahami makna qada dan qadar. Kedua, contoh-contoh qada dan qadar. Dan yang terakhir ketiga, hikmah beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama yaitu memahami makna qada dan qadar. Pengertian qada dan qadar secara harfiah berarti memutuskan atau menetapkan. Dalam konteks Islam, qada merujuk kepada keputusan atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah ditetapkan sejak awal mengenal segala sesuatu yang akan terjadi di dunia. Keputusan ini tidak bisa diubah oleh manusia karena sudah ditentukan sejak awal. Sedangkan qadar secara harfiah berarti kekuasaan atau kekuatan. Dalam konteks Islam, qadar merujuk pada kepercayaan bahwa segala sesuatu di dunia telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi di masa depan. Konsep qadar ini berkaitan erat dengan konsep qada, karena qada sendiri merupakan bentuk pelaksanaan keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah ditetapkan melalui qadar. Pengertian qada dan qadar, pemahaman tentang qada dan qadar memang terkadang membuat orang merasa bingung. Namun, pada dasarnya konsep ini merupakan keyakinan fundamental bagi setiap muslim. Qada dan qadar menunjukkan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menentukan segala sesuatu di dunia. Dalam memahami qada dan qadar ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu 1. Keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang menentukan segala sesuatu di dunia, baik yang baik maupun yang buruk. Yang kedua, kepercayaan bahwa manusia memiliki kebebasan dalam memiliki tindakan yang akan dilakukan. Meskipun segala sesuatu sudah ditentukan Allah, manusia masih memiliki kebebasan untuk memilih tindakan yang akan dilakukan. Yang ketiga yaitu keyakinan bahwa manusia harus berusaha untuk melakukan hal yang terbaik dalam setiap tindakan yang dilakukannya. Yang keempat, memperkuat iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsep qada dan qadar haruslah menjadi dasar dalam memperkuat iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang yang kedua, contoh qada dan qadar. Yang pertama yaitu tentang kematian. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia di dunia ini sudah ditentukan usianya. Ada yang panjang umurnya dan tidak, bahkan anak baru lahir pun ada yang sudah meninggal. Kematian manusia yang kita saksikan merupakan qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh yang kedua yaitu tentang rezeki. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia bergandengan dengan rezekinya. Ada yang Allah takdirkan kaya, cukup dan miskin. Semua manusia ingin hidup kaya, senang dan bahagia.
dalam kenyataan hidup sehari-hari, ada yang mudah mencari rezeki dan ada pula yang sulit mencari rezeki. Kenyataan rezeki manusia berbeda. Ini merupakan bukti qada dan qadar Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah contoh qada dan qadar yang ketiga, kelahiran. Setiap ibu yang mengandung tentu menginginkan bayinya lahir perempuan, tetapi kenyataannya Allah Subhanahu wa taala memberikan dia laki-laki. Itulah qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang masuklah kita pembelajaran yang ketiga, yaitu hikmah beriman kepada qada dan qadar. 1. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah beriman kepada qada dan qadar yang pertama yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menetapkan ukuran serta ketentuan bagi seluruh makhluknya. Selain itu, Allah juga menunjukkan kebesaran dan kemahakuasaannya, sebab jagat raya yang tercipta berlaku atas qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu melatih dan mendidik diri untuk bersyukur. Ketika seseorang beriman kepada qada dan qadar Allah, maka ia seperti melatih dan mendidik diri untuk bersyukur, bersabar, dan bertawakal. Segala sesuatu telah jelas qada dan qadarnya. Segala hal yang diperoleh adalah takdir Allah. Karenanya kita harus bersyukur apabila diberi kenikmatan oleh Allah. Namun jika tertimpa musibah, maka harus bersabar bertawakal. Karena itu merupakan nikmat Allah lainnya yang berupa ujian. Yang ketiga yaitu menjauhkan diri dari sifat sombong dan putus asa. Menjauhkan diri dari sifat sombong dan putus asa termasuk ke dalam hikmah beriman kepada qada dan qadarnya Allah. Apabila kita menjauhi sifat tersebut, maka kita karena memperoleh ketenangan batin. Yang keempat yaitu menumbuhkan sikap optimis dan kerja keras. Takdir Allah atas manusia berisi takdir kemampuan manusia untuk memilih dari sekian banyak takdir yang Dia berikan. Oleh karenanya, hal ini dapat menumbuhkan sikap optimis untuk senantiasa menggapai keberhasilan yang diwujudkan dengan terus bekerja keras. Yang kelima yaitu memotivasi manusia untuk semakin kreatif mengungkapkan sunnatullah. Hikmah beriman kepada qada dan qadar lainnya yaitu memotivasi manusia untuk semakin kreatif dalam rangka mengungkap hukum-hukum alam atau sunnatullah. Dengan beriman kepada takdir Allah, manusia akan sadar bahwa alam ini dipenuhi rahasia Tuhan atau rahasia Allah. Yang keenam terakhir ialah menenangkan jiwa. Orang yang beriman kepada qada dan qadar senantiasa mengalami ketenangan jiwa dalam hidupnya, sebab ia selalu merasa puas dengan apa yang ditentukan Allah kepadanya. Apabila beruntung dan berhasil, ia harus bersyukur. Jika terkena musibah, maka bersabar dan berusaha lebih. Dari pembelajaran kita tadi, dari pertama kita memahami tentang qada dan qadar, yang kedua contoh-contoh qada dan qadar, dan yang ketiga hikmah tentang qada dan qadar. Sekarang kesimpulan dari pelajaran tersebut adalah sehingga kesimpulan dari qada qadar itu bisa dipahami sebagai sebuah keputusan Allah kepada azali, atau diartikan juga sebagai segala sesuatu hal yang akan terjadinya sesuatu saat nanti.
sementara qada merupakan sebuah realisasi Allah atas qada pada diri manusia sesuai kehendak Allah.